Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Yang terjadi selanjutnya secara alami adalah urusan yang menggembirakan. King Sui meninggalkan mas kawin sebagai hadiah dan membantu Yu Zemian dan Yu Zihou untuk masing-masing membuat terobosan. Terobosan kecil ini, bagaimanapun, bukanlah hal yang tidak penting. Jika mereka hanya bisa peringkat sekitar 10.000 di domain biru utara sebelumnya, mereka pada dasarnya akan maju setengahnya dan bisa terus maju lebih jauh. Ada banyak kota di domain biru utara dan kota pelangi Azure termasuk di antara tingkat terendah. Oleh karena itu, terlepas dari dominasi mereka di sini, klan Yu hampir tidak sebanding dengan klan tingkat kedua di kota-kota teratas. King Sui yang memberi mereka bantuan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri, karena klan Yu akan menjadi sekutu setia dan setia dengan pernikahan yang kebetulan antara dua pihak yang bersedia. Yu Zihou masih memiliki banyak potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di seluruh domain biru utara. Adapun Big Tiger, jalannya masih tidak pasti, tetapi dengan masuknya nyonya muda ketiga ke dalam hidupnya, dia ditakdirkan untuk melampaui tahap raja bela diri. Setidaknya, dia akan mencapai Martial Saint. Namun, Big Tiger telah menggunakan Xiantian Golden Pellet, yang menginspirasi King Sui untuk berpikir tentang menyempurnakan sesuatu yang lain yang melampaui pil Golden Martial King. Mungkin Martial Saint Golden Pellet. Semua urusan Big Tiger sudah diselesaikan, termasuk tanggal pernikahan, yang tinggal sebulan lagi. King Sui dan Big Tiger tahu bahwa dia tidak bertambah muda. King Sui kembali ke aula masakan kekaisaran tepat ketika harimau besar dan nona muda ketiga hendak pergi. Meskipun perayaan tahun baru belum berakhir dan ada pasien, ada dokter lain yang memegang benteng yang memungkinkan macan besar untuk bersantai dengan tenang. "Tuan, ini Mantong," macan besar memperkenalkan, sedikit rasa malu terlihat di wajahnya. "Senang bertemu denganmu, nona muda Yu." King Sui tersenyum saat dia menyapanya. "Senang bertemu denganmu juga, Tuan King," Yu Mantong berkata dengan tenang. King Sui mengeluarkan beberapa pil penahan pemuda, serta beberapa harta karun yang dimurnikan sendiri. Dia berkata, "Macan besar adalah murid saya. Dia mungkin sedikit bertembok tapi dia tidak bodoh. Ini adalah hadiah salamku. Ini untuk masa depan yang baik untuk kalian berdua." Yu Mantong kembali menatap Big Tiger, yang hanya tertawa dan berkata, "Guruku sedang memberikan hadiah. Terima saja. Dia seperti figur ayah bagiku." Meskipun Big Tiger terlihat lebih tua dari King Sui sebenarnya cukup tua untuk menjadi ayah Big Tiger, karena dia telah menjalani kehidupan lain sebelumnya. King Sui sangat penting bagi Big Tiger, karena semua yang dia miliki diberikan oleh King Sui. "Terima kasih Tuan." Yu Mantong menerima hadiah itu dan membungkuk sebagai penghargaan. "Aku sudah melakukan perjalanan ke klan Yu. Anda sekarang resmi bertunangan. Pernikahan akan dilakukan pada tanggal 30 bulan depan. Orang lain akan membuat persiapan. Big Tiger, Anda harus bekerja keras untuk menguasai seni 5 elemen di bulan ini." Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." 2 hari kemudian, 3 pria, ditemani oleh Yu Sixuan, datang ke aula masakan kekaisaran. 2 dari 3 pria berusia paruh baya dengan yang terakhir di sisi yang lebih muda. Memasuki halaman dalam, King Sui memandangi ikan di kolam tanpa berpikir sebelum berbalik saat menyadari kehadiran mereka. "King Sui, ini adalah orang-orang Kong klan yang telah saya bicarakan dengan Anda. Klan Kong tidak termasuk di antara 5 kekuatan besar di kota biru utara, tetapi beberapa berspekulasi bahwa kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Itu tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal, tetapi rumor itu ada atas dasar kebenaran tertentu. Klan Kong pasti akan sangat kuat. Tabib ajaib King benar-benar masih sangat muda.
kata pria paruh baya di sebelah kiri. Pria paruh baya itu sangat tampan, tetapi dengan sedikit arogansi dalam dirinya. Itu tidak cukup untuk memicu kebencian, tetapi juga tidak cukup untuk menarik orang lain. Pria seperti ini selalu terampil. Mengapa? Apakah Anda meragukan kemampuan medis saya? King Sui tersenyum. Kami tidak akan. Kasus di mana orang menjadi hebat di usia tua jarang terjadi. Ahli sejati akan menjadi terkenal di masa muda mereka, kata pria paruh baya itu sambil terkekeh. Datang, mari duduk. King Sui memberi isyarat agar para pria itu duduk di meja batu dekat kolam. Saya Kong Di. Ini adalah kakak laki-laki saya Kong Yan, dan putranya Kong Yi, kata Kong Di memperkenalkan. Kamu sudah mendiskusikan kondisinya dengan Siksuan, jadi mari kita langsung masuk, ucap King Sui memandang pemuda itu. Pemuda itu mengulurkan lengannya dan King Sui mengukur nadinya. King Sui dapat segera memahami situasinya. Kehilangan kultivasi total, tidak ada luka, tidak dapat mengumpulkan Qi Di dan Tian. Meridian yang menyusut dan sakit hati. King Sui mengambil tangannya saat dia berkata dengan santai. Ketiganya mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Ini terlalu ahli, hanya memeriksa denyut nadi dan segera mengetahui masalahnya. Gelar tabib ajaib ini cocok untuk King Sui. Tabib ajaib King, bisakah dia disembuhkan? Kong Yan bertanya dengan gugup. Apakah Anda tahu penyebabnya? King Sui bertanya sebagai jawaban. Kong Yan menggelengkan kepalanya dan dua lainnya juga tidak sadar. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini racun. Dia dijebak dengan racun. Alis King Sui berkerut saat dia menjawab. Mendengar kata-katanya, ketiganya menjadi pucat, terutama para pemuda. Alisnya berkerut saat dia mengangkat kepalanya untuk bertanya, Tabib ajaib King, apakah Anda yakin bahwa saya telah diracuni? Apakah Anda berasumsi bahwa ini karena cedera? Tampaknya Anda terluka parah tepat sebelum kultivasi Anda jatuh. Memang, semua meridian dan organ saya rusak, jadi saya selalu berasumsi bahwa penurunan kultivasi saya disebabkan oleh luka yang parah. Pemuda itu menjelaskan situasinya. Racun jenis ini sangat aneh, tanpa bau atau bau. Itu tidak bisa disebut racun, tetapi bertindak untuk memperburuk cedera. Kuncinya adalah bahwa itu biasanya tersembunyi, kadang-kadang terjadi, menyebabkan hati Anda, dantian, dan meridian sakit. Anda mungkin salah mengira itu sebagai luka tersembunyi dari luka Anda sebelumnya. Namun, tidak salah bahwa karena racun inilah Anda tidak akan pernah bisa sembuh. Apakah racun ini fatal? Kong Yi bertanya. Iya. Anda hanya memiliki waktu 3 tahun sebelum batu itu membunuh Anda sehingga di zaman kuno dikenal sebagai batu 3 kehidupan. Itu tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun. King Sui berkata dengan tegas. Bisakah tabib ajaib King tidak menyembuhkannya? Dulu tidak mungkin, tapi kamu beruntung. Saya tidak dapat menjamin apapun, tetapi saya memiliki kepercayaan 70% untuk menyembuhkan Anda. Paling tidak, saya bisa membiarkan kultivasi Anda kembali, memberi Anda umur 100 tahun. King Sui berpikir sebentar sebelum berkata. Mata Kong Yi berbinar, benarkah? Kong Yan dan Kong Di sama-sama sangat gembira, karena mereka tidak memiliki harapan sebelumnya. Pastinya, faktanya, bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkan Anda sekarang, saya akan dapat sepenuhnya menyembuhkan Anda dalam waktu 100 tahun, kata King Sui dan tersenyum. Hal ini membuat mereka semakin lega, seperti yang diminta Kong Yan dengan serius, tolong sembuhkan anak saya. Klan Kong akan berhutang budi kepada Anda jika Anda melakukannya. Apapun yang Anda butuhkan, kami tidak akan menolak. King Sui tidak berharap Kong Yan begitu terus terang, mengangguk, kita bisa membahasnya nanti. King Sui juga jelas bahwa klan Kong memainkan permainan panjang, menggunakan hutang terima kasih untuk mendapatkan keuntungan. King Sui tidak merasa jijik, karena semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dia membutuhkan Kong Clan dan sebaliknya. Menyembuhkan Kong Yi bukanlah tugas yang sulit, hanya butuh beberapa hari. Meskipun 70% kemungkinannya besar,
Ini masih mengejutkan Kong Clan karena kekuatan Kong Yi mulai kembali. King Sui juga menyadari bahwa Kong Yi adalah penerus klan Kong dengan potensi dan kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki pertemuannya sendiri yang akan membawa Kong Clan naik ke level lain, sehingga menjamin fokus Kong Clan. Anggota Kong Clan menuangkan rasa terima kasih mereka yang tak ada habisnya saat mereka pergi, meninggalkan proses halaman untuk ditangani Yu Sixuan, memberi King Sui halaman mewah di Northern Blue City. Perdamaian menyusul dan King Sui akan berangkat ke kota biru utara setelah pernikahan Big Tiger. Setelah membunuh 4 anak buah istana Dewa Iblis, dia tidak tahu apakah mereka terkait dengan gerbang iblis. King Sui memiliki perasaan campur aduk, khawatir terhadap gerbang iblis, namun agak berharap karena istana ilahi juga akan muncul. Kekuatannya juga lumayan bagus, tapi tetap saja mengkhawatirkan. Tidak lama kemudian pernikahan dimulai. Azure Rainbow City dipenuhi dengan hiruk-pikuk saat pernikahan berlanjut. Banyak yang cemburu pada manusia seperti Big Tiger, yang biasanya tidak dapat menemukan seorang gadis bisa menikahi nona muda klan Yu. Banyak yang iri, tetapi semua orang tahu bahwa dia telah menemukan seorang guru yang baik dan telah menjadi tabib ajaib yang terkenal. Dikombinasikan dengan tuannya yang kuat, dia memang memenuhi syarat untuk menikahi nona muda. Banyak tamu telah datang, terlepas dari klan mereka, baik itu klan Yu lainnya, klan Liu atau klan sekitarnya. Karena pernikahan berjalan normal, Ji Clan dan Kong Clan tiba pada siang hari, meskipun terlambat menerima informasi tetapi masih dalam waktu untuk prosesnya. Ini memberi klan Yu lebih banyak wajah, yang mereka tahu harus dikaitkan dengan King Sui, karena klan itu adalah tingkat teratas di kota biru utara, mengejutkan banyak tamu. Pernikahan itu sukses besar dan berakhir tanpa insiden apapun. Pada malam hari, banyak tamu mulai pergi, termasuk klan Ji dan Kong. Tampaknya King Sui telah membawa kedua klan lebih dekat saat mereka pergi bersama. Guru akan pergi, Big Tiger bertanya dengan tidak percaya. Semua hal harus berakhir, macan besar. Saya masih memiliki murid selain Anda. Masing-masing mengelola Imperial Cuisine Hall mereka sendiri. Tuliskan ini dalam ingatan Anda, moral seorang dokter jauh lebih penting daripada keterampilan. Saya tidak ingin mendengar Anda menggunakan keterampilan Anda secara tidak bermoral. Bekerja keras, King Sui berkata dengan ringan. Guru, harap tenang, saya tidak akan pernah berubah. Harimau besar mulai merasa sedih, tetapi dia mengerti bahwa dia tidak bisa berada di sisi tuannya selamanya. Pria besar sepertimu harus menopang keluarga. Anda harus tahu bagaimana cara mengambil dan melepaskan. Saya akan kembali pada suatu saat, jika saya tidak melakukan apa-apa. King Sui menepuk bahunya. Mata Big Tiger berbinar saat dia mengangguk, itu akan bagus sekali. Aku akan bekerja ekstra keras untuk tidak mengecewakanmu saat kamu kembali. Mengucapkan selamat tinggal, King Sui memberitahu berbagai klan bahwa dia keluar untuk urusan bisnis, diikuti oleh Yu Sixuan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa dia tidak akan pernah kembali. Kota Biru Utara, sebagai kota terbesar nomor 1 di Northern Blue Domain, kemegahannya tidak tertandingi oleh orang-orang seperti Azure Rainbow, bahkan lebih makmur daripada Blazing Fireland. Karena lingkungan khusus di sana, lebih baik lagi di sini. King Sui terkejut dengan ukuran halaman, yang jauh lebih besar dari yang ada di Azure Rainbow. Saat dia memasuki halaman, fasilitas semuanya berkilau bersih dan baru. Seseorang mungkin mempertahankannya setiap hari. Dunia ini sangat bersih dan murni, tidak seperti dunia sebelumnya yang dipenuhi debu. Tidak buruk, tidak buruk. Saya pikir kami akan tinggal setidaknya selama 1 jam. Yu Sixuan berkata dan tersenyum pada King Sui. Setidaknya 1 tahun, bahkan mungkin 2 atau 3 tahun. Tempat ini sangat misterius. Saya merasa bahwa kami akan diganggu, kata King Sui dan terkekeh. Orang yang bisa melecehkan Tuan Muda King terlalu sedikit. Mata Yu Sixuan membawa keindahan yang tak terlukiskan. Dia adalah wanita dewasa yang berpengalaman, berbudaya, dan tidak mau rugi.
Dia kadang-kadang akan memancarkan pesona wanita, dan kekuatan serta metodenya tidak perlu dipertanyakan. Sayangnya, dengan latar belakangnya yang tidak berarti, meskipun dia seperti ikan di air di kota Gritsang, dia memiliki sedikit pencapaian di wilayah Biru Utara, terutama ketika dia dipaksa ke kota Sang Besar oleh klan Liu. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia hanya memiliki naluri alami untuk melindungi wanita cantik ini. Dia tidak ingin melakukan apapun padanya. Dia memiliki keluarga yang rata-rata, tapi bahagia. Orang tuanya memanjakannya dan menjalani kehidupan yang bahagia. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah Anda ingin merayu saya? Yu Sixuan dengan licik berkata. King Sui balas tersenyum, apakah kamu bertingkah seperti puber? Persetan denganmu, kamu yang puber. Wajah Yu Sixian merah seperti bit. Sebagai seorang gadis, dia mendapati dirinya menikmati kehadirannya selama periode waktu ini, bahkan jika tidak ada yang terjadi. Namun, memikirkan Bei Mingsue dan Shen Huang, masing-masing adalah kecantikan yang cantik dan menakjubkan, dia secara alami merasa rendah diri. Mari istirahat selama 2 hari sebelum kita memulai bisnis. Aturan lama yang sama, cari tahu siapa yang memiliki beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terutama yang memiliki pengaruh. Kecualikan pelaku kejahatan itu apapun yang terjadi. King Sui langsung bekerja. Oke, tidak masalah. Kakak perempuan ini menyukai prinsip kerja seperti ini. King Sui sedang berpikir tentang betapa menggemaskannya dia, terus-menerus menyebut dirinya sebagai kakak perempuan, kamu akhirnya mengaku. Ayolah, apakah kamu sudah jatuh cinta padaku? Belum lagi aku belum, kalaupun ya, apa yang bisa kamu lakukan? Yang saya suka adalah bisnis saya, kata Yu Sixuan, memutar matanya ke arah King Sui. King Sui terkejut dengan kata-katanya. Ini adalah tampilan dominasi. Bahkan jika dia menyukainya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, dengan nada suaranya, tidak ada yang tahu apakah dia serius atau tidak, tetapi orang luar akan percaya bahwa dia menyukainya. Jadi bagaimana jika kamu menyukaiku? Saya pria yang berprinsip, bahkan jika Anda melakukannya, jangan bermimpi tentang menganiaya saya, atau saya akan berteriak. King Sui terkekeh. Yu Sixuan juga terperangah. Pria ini sering melakukan ini, tanpa malu-malu percaya bahwa dia sangat menyenangkan. Sambil menyeringai pada King Sui, dia berkata, bahkan jika kakak menganiaya Anda hari ini, saya menantang Anda untuk berteriak. Yi Sixuan lalu tiba-tiba memeluk King Sui, bibirnya menancap di bibir King Sui, membuatnya bingung. Dia menggunakan bibirnya untuk memblokir bibir King Sui, ingin memberinya ciuman. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi dia melanjutkan dengan tidak wajar, mulai menggerakkan mulutnya ketika dia merasa itu menjadi aneh. King Sui akhirnya tercerahkan. Wanita ini memang mencintainya, tapi harga dirinya mencegahnya untuk mengatakannya begitu saja. Inilah caranya mengungkapkan cintanya. King Sui merasa bingung, tidak berani melakukan apapun. Wanita ini benar-benar cantik. Dia dewasa, seksi, dan anggun. Tetapi King Sui tidak merasakan ketertarikan yang kuat, dan tidak pernah memikirkannya secara khusus. Dicium dengan paksa seperti ini oleh seorang wanita, terutama yang seperti Yu Sixuan, adalah tanda keberanian dan kesediaannya untuk mengambil langkah itu. Dia dengan cepat melepaskannya sementara dia masih memikirkan apakah akan membalas atau tidak. Dia kemudian menggoda, aku telah melecehkanmu. Mengapa kamu tidak berteriak? Senyumannya yang indah membawa sedikit kesedihan dan kekecewaan yang tak terlukiskan, yang tampaknya merupakan bagian depan untuk menutupi kesedihannya. Dia tidak ingin King Sui melihat tipu muslihat itu, bertindak seperti tidak ada yang terjadi. King Sui, di sisi lain, bisa langsung melihat kekecewaan di matanya. Dia ingin menghiburnya dengan pelukan, namun dia menghindarinya, kamu tidak diizinkan untuk memanfaatkan saya. King Sui tahu bahwa tindakannya telah menyakitinya, karena sepertinya tindakan kasihan. Dia sekali lagi melakukan kesalahan. Tindakan sederhana,
namun tampaknya merupakan kesalahan yang tidak bisa diubah. 3 hari kemudian, tepat sebelum pembukaan aula masakan kekaisaran, King Sui menerima sepucuk surat. Itu dari Yu Sixuan. Dia telah pergi untuk mengurus hal-hal yang mendesak dan mendesak King Sui untuk membiarkan takdir mengambil jalannya dan tidak mencarinya. Tidak banyak kata, tapi di tengah perpisahan, ada pengakuan. Dia mencintai King Sui, tetapi tahu bahwa dia tidak merasakan hal yang sama. Dia tidak ingin dikasihani, dan tidak bisa diam di sisinya. Itu akan terlalu tidak wajar baginya. Dia memberitahu King Sui bahwa dia seharusnya tidak dan tidak dapat menemukannya. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan menjadi sia-sia. King Sui tersenyum pahit. Dia wanita yang sangat pintar, tapi harga dirinya terlalu kuat. Mungkin kebanggaan bukanlah kata yang tepat, tetapi dia menyadari bahwa itu berbeda dari King Sui dan Shen Huang atau Bei Mingsui. Tidak ada percikan di antara mereka berdua. Namun, dia masih jatuh cinta padanya. Harga dirinya mencegahnya untuk melepaskan diri, jadi dia memilih untuk mengaku. Dia telah mencium King Sui dengan harapan balasan apapun dan sebagai gantinya, dia akan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dia telah mengambil taruhan, yakin dengan peluangnya tetapi keluar dengan kecewa. Dia tidak tergerak, belum lagi cinta, bahkan tidak ada sedikit pun rasa suka, atau dia tidak akan memiliki reaksi yang tidak terdengar terhadap keberaniannya. Dia mengalami depresi. Meskipun dia telah membuat keputusan ini dan sudah menebak hasilnya, kenyataannya masih menyedihkan. Dia melihat sekilas ke kota biru utara yang jauh, diam-diam mengucapkan selamat tinggal King Sui. Imperial Cuisine Hall akhirnya secara resmi dibuka dengan Ji Clan, Kong Clan, dan beberapa teman mereka sebagai peserta. Namun, pikiran King Sui masih dibebani oleh Yu Sixuan, tidak tahu apakah Ice Burst Demonic Bear dan kekuatannya sendiri akan cukup untuk melindunginya. Adapun jantungnya, akan pulih secara bertahap. King Sui tidak merasakan emosi tertentu padanya, tetapi masih memiliki kasih sayang terhadap kecantikan. Meskipun demikian, dia bersikeras untuk menikahi wanita manapun yang akan dia kejar secara aktif, memberinya keberatan pada saat itu. Oleh karena itu, dia membiarkannya pergi, meskipun tidak ada yang tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Dia tahu bahwa mencarinya tidak akan membuahkan hasil. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia tidak memiliki petunjuk apapun, tapi sepertinya dia pergi ke negeri asing. Jika dia tidak bisa melupakannya, maka mungkin dia akan pergi ke kota Great Sang, awal dari semuanya. Kepergian Yu Sixuan membuat King Sui sakit hati, tetapi dia segera pulih karena hidup harus terus berjalan. Selain itu, dia telah bertemu banyak orang yang tampaknya ditakdirkan untuk bersamanya, namun hanya berakhir sebagai tamu dalam hidupnya. King Sui memikirkan tabib wanita, Gongsun Jianwu dan almarhum Wenren Wu Gou, Dingbao dari klan Ding di kota 100 Miles. Dia tidak bisa bersama semua orang yang dia temui. Teman-teman lama juga mengikuti arus kehidupan dan menghilang dari kehidupan satu sama lain, seperti Pandai Besi yang dia anggap seperti kakak laki-lakinya di masa lalu. Dia mulai melupakannya, meskipun dia mungkin tidak akan pernah dilupakan bagaimana dia telah mengubah hidup Pandai Besi itu. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang, beberapa mengikutinya selama beberapa dekade, yang lain selama beberapa bulan. Beberapa selama beberapa hari, dan bahkan hanya lewat. Hati King Sui merasakan riak yang menyertai kepergian Yu Sixuan, tetapi setelah pemahamannya, hatinya mulai stabil lagi. Pemahamannya tentang Dao Surgawi yang tidak berperasaan juga mulai diperdalam. King Sui menyadari bahwa alam Dao Surgawinya telah bangkit kembali, dan bahkan kekuatannya sendiri telah meningkat. Ini mengejutkan King Sui karena aneh bahwa terobosan ini akan memberinya kekuatan. Sedikit pikiran saja telah memberinya jawabannya. Alam Dao Surgawinya terlalu tinggi untuk kekuatannya sendiri, dan peningkatannya adalah dengan menggunakan Dao Surgawi dengan benar. 1,5 miliar kekuatan Dao. Kekuatan menyerang ini tidak spektakuler, tetapi dengan 9 benua gunung King Sui,
serangannya bisa mencapai 7,5 miliar juta kekuatan Dao, bahkan dengan kemampuan serangan perisai tertinggi. Dengan demikian, Gunung 9 Benua benar-benar menakutkan, sebanding dengan serangan Paragon. Namun, serangan Paragon hanya dapat digunakan sekali, dan teknik ini secara bertahap ditangkap oleh Gunung 9 Benua. Keuntungan terbesar King Sui masih merupakan pertahanannya, yang sangat penting bagi kemapanannya sebagai seorang pejuang yang kuat. Paragon Golden Armor dan Hell Knight Marebis memberinya pertahanan 14 miliar kekuatan Dao, bahkan tidak termasuk kekuatan pagoda harta karun takdir surgawi pari dan teknik tertinggi Buddha. Dia bisa memilih apakah akan meningkatkan kecepatan, kekuatan, atau bahkan bertahan dengan Battle God Halo atau formasi, dan biasanya dia akan memilih kecepatan. Kecepatan benar-benar puncaknya, tetapi bahkan tanpa itu, dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dengan kemampuannya yang melemah, tidak ada orang yang dapat melukainya dengan cara apapun, kecuali beberapa seniman bela diri khusus yang dapat melewati pertahanan. Bahkan jika mereka bisa mengabaikan pertahanan, efek semacam itu juga akan diminimalkan. Selama tanda vital dilindungi, tubuh fisik King Sui yang tangguh yang dibentuk oleh seni pemurnian tubuhnya akan memungkinkannya untuk lolos dengan luka ringan. King Sui memiliki senjatanya sendiri dan mampu memblokir senjata aneh lawan, memungkinkan dia bahkan tidak merasakan kejutan apapun terhadap musuh yang kuat. Dengan kekuatan Dao Surgawi, penilaian King Sui meningkat secara signifikan, karena dia dapat dengan mudah melihat kekurangan kecil dalam berbagai teknik dan maksud. Kekuatan Dao Surgawi itu konyol, karena menggunakan teknik yang sama, perbedaan pemahaman akan dengan mudah menyebabkan pembunuhan satu pukulan. Itu sangat halus dan kuat, pengejaran utama dari semua orang yang telah mencapai tahap Dewa Semu. Imperial Cuisine Hall baru saja dibuka, dan saat ini, King Sui bekerja di sini sendirian. Jadi, dibandingkan dengan aula masakan kekaisaran lainnya, bisnis di sini lebih dingin dan lebih tidak menyenangkan. Mirip dengan inkarnasi sebelumnya, begitu orang terbiasa merawat penyakit mereka di tempat tertentu, mereka akan enggan untuk beralih ke tempat baru. King Sui tidak terburu-buru tentang itu. Dia tahu bahwa dia tidak boleh terburu-buru. Selain itu, mungkin bukan hal yang baik jika dia terlalu melelahkan diri begitu bisnisnya baru dimulai. King Sui belum menemukan murid atau menerima pasien di kliniknya. Dengan begitu banyak waktu luang di tangannya, dia mulai melamun. Tetapi tepat pada saat ini, beberapa orang memasuki aula masakan kekaisaran. King Sui sangat senang melihat pelanggan pertamanya. Namun, dia tercengang begitu dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa mereka. Itu adalah sepasang pasangan. Mereka memiliki penampilan seperti orang paruh baya. Pria itu tampan, sedangkan wanita tersebut tampak anggun dan cantik. Alasan mengapa King Sui tercengang bukan karena keberuntungan mereka, itu adalah aura yang ada di sekitar mereka. Pasangan itu mengeluarkan aura yang mirip dengan Muyun Kingge. Itu juga memiliki beberapa kesamaan dengan aura kepiting jenderal pertempuran emas kuno. Pasangan ini jelas dari suku naga perak air, karena King Sui bisa merasakan ki naga yang ganas keluar dari tubuh mereka. Dia juga berhasil melihat asal-usul mereka dengan teknik penglihatan langitnya. Keduanya memiliki kekuatan senilai jutaan Dao Force, yang hampir sama, atau bahkan mungkin lebih tinggi dari Shen Huang saat ini. Tapi begitu Shen Huang keluar dari pengasingannya, dia seharusnya bisa melampaui mereka. Tentu saja, untuk saat ini, Shen Huang masih berada di atas angin dalam pertarungan sebenarnya dengan bantuan tambahan dari Rainbow Divine Dragon. Meskipun naga ilahi pelangi belum sepenuhnya matang, itu sudah menjadi keberadaan yang menakutkan. Kurasa tempat ini adalah klinik. Pria itu bertanya pada King Sui dengan suara lembut. Yaitu, adakah yang bisa saya bantu? Ketika mereka sedang bercakap-cakap, King Sui kurang lebih sudah bisa mengetahui tujuan kunjungan mereka. Wajah wanita itu tampak sangat pucat, dan dia tampak sangat kesakitan. Hanya dengan pandangan sekilas, King Sui secara singkat memeriksa tubuhnya dan memperhatikan bahwa dia hamil,
tetapi dia juga terluka. Yang lebih buruk adalah kerusakan yang terjadi pada tubuhnya mulai mempengaruhi bayinya juga. Namun, wanita itu tampaknya enggan menyerah pada bayinya, dan itulah sebabnya dia berusaha melindungi bayi di perutnya dengan origin Qi-nya. Pria itu menatap King Sui dan sedikit mengerutkan alisnya. Dari sudut pandangnya, dia tidak percaya bahwa King Sui dapat membantu mereka menilai dari usianya dan fakta bahwa dia adalah seorang pria. Mereka telah pergi menemui banyak dokter, tetapi setiap dari mereka hanya akan menyuruh mereka untuk meninggalkan anak itu. King Sui tahu apa yang dipikirkan pria itu begitu dia melihat ekspresinya. Dia menyimpulkan, istrimu terluka. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang mengerikan karena luka yang dideritanya mulai mempengaruhi anak itu. Ya, seperti yang kamu pikirkan. Tabib yang terhormat, bisakah Anda mencoba menyelamatkan anak kami? Kami telah menunggu lama untuk memiliki bayi sendiri. Aku enggan melepaskannya lagi dari kita. Saat ini, wanita itu berkata dengan cemas. Tentu, jika ingatannya tidak menipu dia, suku naga perak air adalah suku tangguh yang menginginkan perdamaian, tidak seperti suku naga raksasa, yaksa, dan suku naga emas. Semua yang disebutkan di atas adalah suku yang brutal. Mereka benar-benar kebalikan dari perdamaian dan sering menyebabkan pertumpahan darah kemanapun mereka pergi. Wanita itu berpakaian rapi dan tampak cantik. Aura murni dan sakral memancar dari tubuhnya. Ditambah lagi bahwa dia sedang hamil, itu hanya membuat auranya semakin kuat. Ah, Tuan, bisakah Anda membantu kami? Wanita itu bertanya pada King Sui, merasa sangat gelisah. Tuan, tolong bantu kami. Saya dapat menjamin Anda bahwa semua hal yang Anda lakukan untuk kami tidak akan sia-sia. Pada saat ini, pria itu juga mengikuti dan berkata dengan emosional. Baiklah, mari masuk ke dalam untuk memulai pengobatan. Karena saya tidak bisa menyembuhkannya begitu saja, dibutuhkan setidaknya 3 hari bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Sementara itu, Anda dapat memilih untuk tinggal di sini atau mengunjungi klinik setiap hari. Karena ada beberapa ruang kosong di sini, sebaiknya kita tinggal di sini saja untuk saat ini. Kali ini, pria itu menjawab dengan tenang. Baiklah, ayo langsung menuju ke halaman dan lanjutkan perawatannya. Setelah itu, kamu perlu istirahat. King Sui membawa pasangan itu ke halaman setelah dia selesai berbicara. Tuan, apakah Anda baru saja memulai bisnis di sini? Pria itu tidak sengaja bertanya. Ya, bahkan belum seminggu sejak bisnis saya dimulai. Halaman ini adalah biaya konsultasi yang diberikan oleh seseorang. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membuka klinik di sini, kata King Sui dengan senyum di wajahnya. Pria itu sangat terkejut mendengar itu. Halaman ini sangat berharga, tapi itu hanya biaya konsultasi yang diberikan kepadanya oleh seseorang. Jika apa yang dikatakan pemuda ini benar, maka keterampilan medisnya mungkin cukup menjanjikan. Kalian tampaknya tidak berasal dari sekitar sini. King Sui menebak. Pria itu menanggapi King Sui dengan nada tenang, kami datang dari 9 benua Star Ocean Domain. King Sui kaget setelah mendengar itu. The Nine Continents Star Ocean Domain terletak tepat di samping Haohan Kontinen. Benua Haohan adalah tanah yang sangat besar, sedangkan 9 benua Star Ocean Domain adalah lautan yang luas. Bersama-sama, mereka tersebar di bagian utara dunia. Tidak ada yang tahu seberapa besar benua Haohan itu, mereka juga tidak tahu seberapa luas domain lautan bintang 9 benua. Laut Utara, domain Laut Timur, serta Laut Selatan, mereka semua bukan apa-apa jika dibandingkan dengan 9 benua Star Ocean Domain. Menurut rumor, setiap lautan akhirnya mengarah ke 9 benua Star Ocean Domain. Tapi sejauh ini, hanya Laut Utara dan 9 benua Star Ocean Domain yang ditemukan terhubung satu sama lain. Sedangkan untuk lautan lainnya, tidak ada bukti untuk membuktikan teori tersebut. King Sui mungkin menyadari identitas sebenarnya dari pasangan ini. Tapi dia masih terkejut ketika mendengar bahwa mereka berasal dari 9 benua Star Ocean Domain. Itu dikatakan terletak jauh di dalam benua Haohan,
lebih dalam dari domain biru utara itu sendiri. Sementara mereka berada di sana, seolah-olah dunia 9 benua dan 9 benua Star Ocean Domain telah bergabung menjadi satu. Beberapa kekuatan dari lautan menuju ke darat, dan sebaliknya. Sama seperti jauh di dalam benua Haohan, 9 benua Star Ocean Domain sama berbahayanya. Biasanya, kekuatan utama dari 9 benua Star Ocean Domain tidak terletak jauh di dalam lautan, itu karena tidak ada yang yakin tentang kedalaman sebenarnya. Beberapa orang mencoba menjelajahi tempat itu, tetapi sebelum mereka mencapai dasar, mereka diserang oleh Ocean Demons dan monster laut raksasa, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada rencana mereka untuk melanjutkan penemuan mereka. Biarkan saya membantu Anda mematikan rasa sakit dulu. Perawatan dimulai. Segera, wanita itu tidak merasakan sakit lagi di tubuhnya. King Sui pertama-tama membantunya menstabilkan kondisi bayinya sebelum menggunakan Force of Rebirth untuk menyembuhkannya bersama dengan luka-luka wanita itu. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Setelah 2 jam, King Sui mengambil kembali jarumnya, dan dia bisa terlihat berkeringat di seluruh kepalanya. Dia dengan santai menggosoknya dan berkata, "Saya sudah menstabilkan kedua kondisi mereka. Saya hanya perlu melakukan akupuntur 2 kali, dan dia akan pulih sepenuhnya. Meskipun kalian berdua mungkin kuat, itu masih situasi yang berisiko." Pria itu mengangguk berulang kali. Dia mengungkapkan senyum pahit jauh di dalam hatinya. Dia hanya keluar untuk menghilangkan kebosanannya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa suku Yaksa Emas akan mengikutinya secara diam-diam. Mereka bermaksud untuk melenyapkannya bersama istri dan anaknya yang belum lahir. Kali ini para Yaksa Emas itu telah melewati batas dengan meletakkan tangan mereka pada istrinya untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun dia telah berhasil membunuh beberapa dari mereka sebelum melarikan diri dari daerah itu, dia tetap tidak bisa lepas dari fakta bahwa istrinya telah terluka. Bahkan anak itu, yang belum lahir, berisiko mati. Pria itu merasa sangat beruntung bisa bertemu King Sui. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, jauh di lubuk hatinya, dia meneteskan air mata oleh tindakan King Sui. "Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tabib ajaib di sini. Nama saya Chong Yunlong. Istri saya adalah Tong Ruo." Pria itu berkata dengan sopan. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat bersyukur saat melihat King Sui berkeringat di seluruh kepalanya. Chong Yunlong sudah tidak muda lagi. Tidak mudah baginya untuk memiliki seorang anak. Peluang seseorang dari suku naga untuk memiliki bayi kecil untuk memulai. Jika dia kehilangan anak ini, tidak diketahui apakah dia akan memiliki anak lagi seumur hidupnya. Itu sebabnya mereka berdua enggan menyerah pada bayi ini. "Saya seorang tabib. Tugasku menyembuhkan pasien. Dengan melihat wajah bahagia mereka, saya juga akan merasakan kegembiraan di hati saya. Jaga dia baik-baik. Datang dan cari aku begitu dia bangun. Lalu kita bisa makan malam bersama." Ucap King Sui tersenyum. "Oke, terima kasih." Chong Yunlong berkata dengan nada tulus. Sekarang, dia merasa bahwa dia tidak lagi dapat melihat melalui pria ini. Meskipun mereka berpenampilan seperti manusia, biasanya tabib manusia tidak seharusnya tahu bagaimana merawat mereka. Tetapi sebelumnya, King Sui tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi dia bahkan dapat menyembuhkan istrinya. Sejujurnya, Chong Yunlong sangat terkejut melihat hal itu, sehingga dia mulai merasa bahwa pemuda ini mungkin telah mengetahui identitas mereka. King Sui kembali ke jalan di depan aula masakan kekaisaran, di mana suara para pejalan kaki bisa terdengar di sekitar tempat itu. Jauh di lubuk hatinya, dia kesal. Imperial Cuisine Hall memiliki lokasi yang layak. Jadi, meskipun dia baru memulai bisnisnya baru-baru ini, tetap tidak boleh kosong. Manusia di belahan dunia ini mungkin memiliki fisik yang luar biasa, tetapi mereka masih omnivora dan memakan segala macam hal yang tidak sehat. Oleh karena itu, wajar jika mereka sakit. Selain itu, sangat umum orang melukai diri sendiri.
Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran setiap hari dalam perkelahian melawan binatang iblis atau binatang buas. Karenanya, klinik di sini cenderung lebih fokus untuk merawat luka-luka orang dan menyelamatkan nyawa mereka. Hari ini adalah hari ketiga sejak Imperial Cuisine Hall dibuka. Di hari pertama, ada orang-orang dari Ji Clan dan Kong Clan yang datang untuk perayaan pembukaan. Tetapi sejak hari itu dan seterusnya, bisnisnya menjadi dingin. Meskipun banyak orang sadar bahwa ini adalah klinik, mereka pergi begitu mereka melihat usia King Sui. Tampaknya mereka lebih menyukai tabib yang lebih tua, karena mereka akan memiliki lebih banyak pengalaman. Klan Kong dan Klan Ji ingin membantu King Sui mengiklankan kliniknya, tetapi dia menolak tawaran mereka. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua datang. Orang tua itu berpakaian seperti biasa, salah satu lengannya berlumuran darah. King Sui hanya merasakan bahwa dia adalah pria biasa. Jelas bahwa betapapun makmurnya suatu tempat, akan tetap ada orang miskin di dalamnya. Orang tua ini tidak kaya, juga tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Dan melihat luka-lukanya, dapat diasumsikan bahwa dia digigit oleh binatang buas. Tabib yang terhormat, lenganku berdarah terus-menerus. Bisakah Anda membantu saya menghentikan pendarahan? Wajah lelaki tua itu terlihat sangat pucat ketika dia berbicara. Tentu, begitu King Sui selesai berbicara, dia segera menghentikan orang tua itu dari pendarahan dengan menusuknya beberapa kali. Orang tua itu kaget. Tidak ada hal seperti mencapai titik tertekan di dunia ini. Atau lebih tepatnya, mitos tentang melumpuhkan seseorang dengan menyerang titik-titik tekanannya tidak ada di dunia ini. King Sui adalah seorang ahli di bidang akupuntur dan memiliki pemahaman lengkap tentang meridian. Dia bisa membuat seseorang mati rasa, kehilangan sebagian dari sensasinya, atau bahkan menyebabkan dia kehilangan kesadaran atau mati. Namun, dia tidak dapat menghentikan semua gerakan tubuh, hanya menyisakan mata dan otak yang berfungsi dengan baik. Tapi menghentikan pendarahan seseorang itu mudah. Menyegel meridian, mereka berdua bukan apa-apa bagi seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi. Orang tua itu memandang King Sui dengan heran. Awalnya, dia berencana untuk pergi ke klinik lain untuk membungkus lukanya begitu King Sui menghentikan pendarahannya. Tetapi sekarang, dia sudah membeku karena terkejut oleh hal-hal yang telah dilakukan King Sui. King Sui memotong kemeja di lengan pria tua itu. Lukanya besar dan begitu dalam sampai melukai meridiannya. King Sui pertama-tama mengeluarkan jarum emasnya dan menembus kulit lelaki tua itu. Pindah, dia menggunakan ujung jarum dan menusuknya di celah antara meridian yang patah, Force of Rebirth. Luka orang tua itu sembuh dalam beberapa detik. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk menstabilkan meridian. King Sui kemudian menerapkan beberapa ramuan obat yang bertindak sebagai desinfektan pada kulitnya. Seluruh prosedur berjalan dengan lancar, dan lelaki tua itu sangat terkejut hingga terdiam. Ini mungkin bukan pertama kalinya dia terluka, tapi itu pasti pertama kalinya dia melihat lukanya pulih begitu cepat. Tidak hanya cepat, tapi juga sempurna. Tidak seperti tabib lainnya, yang akan menjahit lukanya dan melepas jahitannya lagi di kemudian hari. Itu membuang banyak waktu. Baiklah, jangan mengerahkan kekuatan apapun selama 3 hari. Makan lebih banyak dan Anda akan kembali bugar saat itu, saran King Sui. Pada akhirnya, orang tua itu ingin membayar tetapi ditolak oleh King Sui. Karena bisnis saya baru saja dimulai, saya tidak akan menagih Anda untuk itu. Anda dapat membantu saya mengiklankan klinik saya. Orang tua itu mengangguk setelah beberapa saat berpikir, pasti. Tabib yang terhormat, terimalah terima kasih saya. Dia meninggalkan Imperial Cuisine Hall dengan senyum lebar di wajahnya, bahkan melompat-lompat dengan gembira. King Sui tidak kekurangan uang. Bahkan di tempat lain, dia tidak akan meminta bayaran dari orang miskin. Meskipun orang tua itu mungkin tidak sepenuhnya miskin, dia hanyalah orang biasa. Selain itu, dia adalah salah satu pasien pertama dalam beberapa waktu. Jika itu terjadi pada waktu lain,
King Sui mungkin akan memintanya kembali untuk beberapa biaya awal. Itu adalah hukum. Sama seperti inkarnasi sebelumnya, beberapa orang yang tidak kekurangan uang terus mencari pekerjaan untuk menyibukkan diri. Meski tidak kekurangan uang, mereka tetap akan mengambil gaji mereka. Setelah sekitar 2 jam, Chong Yunlong keluar bersama istrinya. Sekarang, Tong Ruo tidak lagi sepucat sebelumnya dan sebaliknya, dia terlihat jauh lebih cemerlang dan hidup. Dia membungkuk saat melihat King Sui. Terima kasih, tabib ajaib. Saya tidak berani menyebut diri saya dokter ajaib. Kakak perempuan, kamu bisa memanggilku King Sui. King Sui memutuskan untuk menjawab dengan rendah hati. Tong Ruo, tidak mudah mengenali adik laki-laki seperti ini. Chong Yunlong menyarankan dengan riang. Baiklah, aku sangat ingin memiliki adik laki-laki, tapi ini adalah takdir yang menyatukan kita. Seumur hidup mungkin tampak lama, tetapi sebenarnya tidak demikian. Selama saya masih hidup, saya tidak ingin terlalu memikirkan banyak hal. Itu terlalu melelahkan. Saya pikir hidup sederhana adalah hidup terbaik. Mereka mengerti apa yang dimaksud King Sui. Sekarang, Chong Yunlong sudah bisa memastikan bahwa King Sui tahu tentang identitas mereka. Dia tidak bisa menahan tawa. Adik laki-laki, kamu adalah orang yang terus terang. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang, kita akan menjadi saudara satu sama lain. Saya tidak bisa meminta lebih. Kakak panjang, Brother Sui, baiklah, ayo kita keluar dan menikmati minuman bersama. Chong Yunlong berkata dengan gembira. Kami tidak akan keluar hari ini. Imperial Cuisine Hall tidak hanya untuk mengobati penyakit dan membantu pasien. Dan ini tidak seperti saya mencoba untuk menyombongkan diri, tapi sejauh ini, saya belum melihat orang yang melebihi saya dalam hal keterampilan memasak. Ah, baik. Chong Yunlong dan Tong Ruo terkejut. Ayo pergi ke halaman belakang. Di sana lebih tenang. King Sui menutup aula masakan kekaisaran untuk saat ini. Bagaimanapun, tidak ada yang akan masuk bahkan jika dia membiarkan pintu terbuka sepenuhnya. Bukannya King Sui tidak memikirkan manfaatnya ketika dia berteman dengan pasangan itu, tetapi dia dapat menjamin bahwa dia tidak berniat menyakiti mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan kehilangan apapun dengan berteman dengannya dan bahkan mungkin mendapat untung sebagai imbalan. Seperti yang selalu dikatakan orang tua bijak, teman dimaksudkan untuk membantu satu sama lain dan bergerak maju bersama. Jika mereka tidak saling berhadapan, bahkan jika mereka berbagi hubungan yang baik untuk sesaat, persahabatan perlahan-lahan akan mulai memburuk seiring berjalannya waktu. Hubungan berdasarkan keuntungan atau sesuatu di sepanjang garis akan jatuh lebih cepat seiring waktu. Satu-satunya pengecualian adalah ikatan keluarga, karena itu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa terputus dari kehidupan mereka. Itu adalah bagian dari mereka. Darah menghubungkan mereka dengan cara yang lebih suci dan tak terbantahkan. Segera, pernyataan King Sui terbukti benar. Hidangan yang disiapkan King Sui sangat lezat dan begitu pula anggurnya. Awalnya, Tong Ruo tidak ingin minum, tetapi dia merasa malu untuk memberitahu King Sui tentang hal itu. Karena itu, dia dengan enggan mengambil cangkir anggur. Kakak, ini bukan anggur biasa. Tidak hanya tidak akan merugikan kesehatan Anda dan bayi, tetapi bahkan dapat membawa manfaat bagi Anda berdua. Anda bisa menyebutnya anggur obat. Secara alami, King Sui bisa mengetahui apa yang dipikirkan Tong Ruo. Setelah mendengar ini, Tong Ruo akhirnya merasa lega. Seolah-olah dia akan percaya apapun yang dikatakan King Sui. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu, dan Tong Ruo telah pulih sepenuhnya. Chong Yunlong mengucapkan selamat tinggal pada King Sui dan memberinya tanda, adik laki-laki, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa kita bukan manusia. Seperti yang Anda katakan, jangan terlalu banyak berpikir. Saya adalah teman Anda, dan jika ada hal yang memerlukan bantuan saya di masa mendatang, silakan datang ke Nine Continents Star Ocean Domain. Token ini akan membawamu ke Istana Naga Perak. King Sui mengambil alih token itu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu,
banyak energi tiba-tiba mulai berkumpul di langit. Ekspresi Chong Yunlong berubah. "Adik, bisakah kau membantuku?" King Sui memandang Chong Yunlong. "Bantuan apa?" "Singkat cerita, musuh ada di sini. Berkat mereka adikmu terluka seperti itu. Aku akan mencoba menahan mereka saat kau mengambil Tong Ruo dan kabur dari tempat ini. Dengan cara ini, setidaknya ada seseorang yang akan melanjutkan warisan klan Chong." Chong Yulong memberi King Sui ekspresi tak berdaya ketika dia memilih cara yang jelas untuk melindungi keluarganya. King Sui melihat ke langit dan tersenyum ringan. "Memang benar bahwa orang-orang di luar mungkin kuat, tapi kita tidak perlu khawatir atau lari dari mereka. Mereka tidak akan bisa menangani hal-hal yang menunggu mereka di luar." Pada saat King Sui selesai berbicara, dia mengayunkan lengannya dan segera, hal-hal di sekitarnya mengalami perubahan yang signifikan. Lapisan kisamar mulai menyelimuti seluruh manor. Formasi. Setiap kali King Sui tiba dan menetap di suatu tempat, dia akan membentuk formasi besar yang hanya akan dia aktifkan dalam situasi darurat. Dan berkat formasi, dia akan punya waktu untuk mengendalikan situasi atau membawa orang-orang ke tempat aman. Beberapa bendera muncul di tangan King Sui. Setelah itu, dia melemparkannya ke sekeliling karena tujuan dari bendera tersebut adalah untuk menstabilkan formasi. King Sui yang memiliki batu mata formasi bersamanya secara alami akan dapat mencapai hal-hal hebat dengan formasinya. Bagaimanapun, hanya satu batu mata formasi sudah cukup baginya untuk melampaui semua orang pada tingkat yang sama dalam cara formasi. Batu mata formasi kelas 7 meningkatkan kekuatan, daya tahan, ketahanan, dan durasi formasi sebanyak 7 kali. Itu juga mengurangi bahan untuk menyiapkan formasi dengan jumlah yang sama. Ada banyak macam formasi, dan formasi saat ini yang digunakan King Sui adalah formasi Trap Bewitching. Itu mampu menghentikan musuh dari mengganggu area tersebut. Bahkan jika mereka berhasil menerobosnya, mereka akan bingung dan salah arah oleh formasi. Formasi ini terdiri dari formasi menyihir serta formasi ilusi. Itu penuh dengan misteri dan sangat berbahaya. Namun, ada juga kerugian untuk formasi semacam ini. Pertama, mereka cenderung lugas dan juga membutuhkan jenis medan khusus. Kedua, cukup banyak bahan yang diperlukan untuk menyiapkannya. Dalam hal ini, formasi tersebut mengkonsumsi material sebagai bahan bakar agar tetap berjalan. Jika lawan terlalu kuat dan energi yang digunakan untuk memasok formasi tidak cukup terkonsentrasi, itu akan runtuh setelah beberapa saat. Sebagian besar material, yang penting untuk menampilkan kekuatan unik formasi, sangat berharga. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa dibeli dari pasar. Dengan demikian, formasi seperti yang diatur oleh King Sui tidak akan memiliki kekuatan melukai yang signifikan. Ini sebagian besar berfungsi sebagai formasi perangkap. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia akan membutuhkan beberapa bahan khusus untuk melakukannya. Untuk saat ini, yang paling bisa dilakukan hanyalah menunjukkan ilusi kepada para korban. Jika lawan kebetulan memiliki energi spiritual atau senjata sihir yang kuat, formasi tersebut akan secara signifikan mengurangi keefektifannya. Sampai sekarang, batu mata formasi King Sui telah mencapai kelas 7. Itu, tanpa diragukan lagi, adalah artefak ilahi untuk menyiapkan formasi. Selain formasi ini, ada juga formasi dualitas, formasi tri, formasi 4 simbol, formasi 5 elemen dan sebagainya. Seperti namanya tersirat, masing-masing formasi akan membutuhkan setidaknya 2, 3, 4 atau 5 orang yang saling bersaing dalam kekuatan untuk mengaturnya. Mengambil formasi dualitas sebagai contoh, itu terutama membutuhkan 2 orang untuk menghubungkan hati mereka satu sama lain. Hanya dengan melakukan itu mereka akan dapat menyelaraskan satu sama lain dengan sempurna dan melepaskan kekuatan mereka pada tingkat yang luar biasa. Adapun jumlah kekuatan yang dapat membantu meningkatkan, apakah itu 10% atau 20%, ini akan tergantung pada pemahaman pengguna. Dengan batu mata formasi, dorongannya akan berlipat ganda 7 kali lipat. Pada prinsipnya, begitulah cara kerjanya.
Kekuatan Formation Ice Stone terutama difokuskan pada ketahanan, dan durasi formasi. Tentu saja, itu masih bisa memberikan bantuan untuk variasi lain seperti formasi 4 simbol, dan itu efektif. Beberapa dari mereka akan menerima dorongan 7 kali lipat. Mengambil King Sui misalnya, jika awalnya dia memiliki kekuatan keseluruhan 10 miliar Dao Force, peningkatan 10% akan menjadi 1 miliar Dao Force, sedangkan peningkatan 70% akan menjadi 7 miliar Dao Force. Beginilah seharusnya hal-hal bekerja, tetapi King Sui telah mengujinya sendiri. Memang, beberapa efek formasi bisa ditingkatkan 7 kali lipat, dan untuk yang lain, hanya 2-3 kali. King Sui merasa bahwa kejadian ini mungkin merupakan batasan yang ada di formasi tertentu. Meski demikian, dia sudah cukup puas dengan hasilnya. Sekarang King Sui telah mengaktifkan formasi, dia merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Chong Yun Liang dan Tong Rong yang masih gugup. "Kakak, percayalah pada formasi saya. Itu sama luar biasa dengan keterampilan memasak saya. Dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja." King Sui dengan tenang memberitahu mereka untuk tenang. Chong Yunlong tersenyum menanggapi itu. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa bahkan dengan bantuan King Sui, Tong Ruo mungkin belum tentu bisa melarikan diri. Dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya bahwa King Sui terlibat dalam kekacauan ini. Melihat ke arah musuh, itu adalah Golden Yaksa yang mereka bicarakan. Dia tidak yakin bahwa formasi itu akan dapat menghentikan mereka. "Adik laki-laki, ini salahku kau terseret ke dalam ini," Chong Yunlong berkata dengan nada kesal. Demikian pula, Tong Ruo juga memberi King Sui tatapan tak berdaya sebelum dia melanjutkan untuk berbicara dengan Chong Yunlong. "Ayo pergi dan alihkan perhatian musuh sekarang. Dengan cara ini, setidaknya kita tidak perlu menyeret Brother Sui ke dalam kekacauan ini." Mata Chong Yunlong berbinar. "Baiklah, kakak, sudah terlambat sekarang. Selain itu, apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan padaku? Apakah Anda bersedia membiarkan semuanya berakhir seperti ini? Tidakkah kamu ingin menikmati hidupmu dengan kakak perempuan dan anakmu?" King Sui melihat keluar saat dia berbicara. Sekarang, ada hampir 100 prajurit terlihat di langit. Chong Yunlong mengalami depresi. Ini bukanlah bagaimana dia ingin semuanya berakhir. Mengingat bahwa dia adalah satu-satunya putra di keluarganya, jika dia dapat memiliki anak sendiri, orang tuanya akan diliputi kegembiraan. Tetapi jika bahkan dia meninggal, apakah ayahnya dapat menerima pukulan kehilangan putra satu-satunya? Ayahnya mungkin kuat, tetapi dia tidak memiliki ahli waris untuk melanjutkan warisannya. Hal-hal yang telah dia kerjakan dengan keras sampai sekarang hanya akan menguntungkan orang luar pada akhirnya. King Sui menatap ke langit untuk mengamati sekelompok orang dengan baju besi emas. Tingginya kira-kira 3 meter dan memiliki sosok yang sangat besar. Satu-satunya hal unik tentang mereka adalah penampilan mereka yang galak dan jelek. Itu adalah fitur eksklusif dari seorang yaksa. Suku yaksa tidak biasa. Yaksa laki-laki terlihat sangat jelek, tapi yaksa perempuan adalah kebalikannya. Mereka cantik dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yaksa jantan. Tinggi mereka sama dengan manusia biasa. Tentu saja, akan ada beberapa yaksa wanita dengan sosok lebih tinggi dari biasanya. Keluarga yaksa memiliki kesuburan yang luar biasa, dan sifat ini juga dimiliki oleh para yaksa emas. Mempertimbangkan bahwa yaksa biasa sudah memiliki kekuatan yang layak, para yaksa emas bahkan lebih tangguh dari mereka. Raja di antara para yaksa emas, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk yang bisa menyaingi prajurit suku naga sejati dalam pertempuran. Kelompok yaksa emas, yang ada di sini saat ini, tidak memiliki raja di antara mereka. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama 2 orang yang berada paling depan. Kekuatan mereka bahkan bisa menyaingi Chong Yunlong. Saat ini, salah satu yaksa emas terkuat di kiri melihat sekeliling dengan tajam.
Dia mengarahkan pandangannya ke bawah untuk melihat Chong Yunlong. Chong Yunlong, Anda telah membunuh tuan muda ketiga kami. Dan hari ini, Anda harus membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. King Sui tidak dapat menebak berapa umurnya. Golden Yaksa memiliki kekuatan hidup yang kuat. Namun, sementara mereka memiliki kesuburan yang begitu kaya, umur mereka hanya sepertiga dari makhluk yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Suku Yaksa Emas juga merupakan salah satu kekuatan utama dalam domain lautan bintang 9 benua. Chong Yunlong tidak menanggapi. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sekarang, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kali ini, Tong Ruo berdiri di sampingnya, memegangi tangannya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Chong Yunlong sudah bisa memahami pikirannya membaca melalui matanya. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Keduanya berbalik untuk melihat King Sui, tanpa daya ingin meminta maaf. Adik laki-laki, kami tidak hanya tidak bisa membalas kebaikanmu, tapi kami bahkan menyeretmu ke dalam kekacauan kami. King Sui hanya tersenyum sedikit sebelum berbalik untuk melihat orang-orang di luar. Dia berkata, berhentilah berteriak dan masuklah jika kamu berani. Tapi ingatlah, saat Anda masuk ke wilayah saya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Bocah kecil, Anda seharusnya memiliki umur panjang di depan Anda. Tapi sekarang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena begitu buta dan sembrono. Suara kasar dan kasar terdengar lagi. Terlepas dari keributan yang terjadi di sekitar sini, tidak ada yang muncul. Ini sangat normal. Akan aneh jika ada yang muncul. Jika Golden Yaksa ada di sini untuk membantai manusia, akan ada orang yang datang untuk menghentikan mereka. Namun meski begitu, mereka tidak bisa begitu saja tiba begitu saja. Apalagi kali ini, para yaksa hanya mengincar dua makhluk dari dunia samudra. Tidak mungkin ada orang yang datang ke sini untuk membantu. Bahkan Jiklan dan Kongklan, yang memiliki hubungan yang baik dengan King Sui, tidak akan muncul. Jika mereka berani menyinggung suku Yaksa Emas, mengesampingkan klan mereka sendiri, bahkan seluruh wilayah Biru Utara bersama-sama tidak akan memiliki kesempatan untuk meredakan amarah mereka. Sia-sia bahkan jika King Sui meminta mereka untuk muncul dengan memanfaatkan bantuan yang mereka hutangkan padanya. Baik, masuklah jika kamu punya nyali, dasar orang bodoh. King Sui menyeringai mengejek pria raksasa itu, mengejeknya. Pria raksasa itu menjadi sangat marah saat mendengar itu. Golden Yaksa memiliki bakat yang layak dan kuat secara fisik. Tapi itu tidak berarti mereka bodoh. Penampilan jelek mereka adalah satu-satunya masalah mereka. Anggota tubuh berkembang dengan baik, tapi kepala orang tolol. Seperti yang tersirat dari pepatah, keduanya biasanya terhubung satu sama lain. Karena alasan inilah pemimpin Golden Yaksa menjadi sangat marah ketika dia mendengar King Sui memanggilnya pria tidak berotak. Serang dan bunuh mereka. Setelah selesai, kita semua bisa kembali. Kepala klan masih menunggu kabar baik kita. Pria raksasa itu mengayunkan lengannya. Golden Yaksa mengeluarkan teriakan perang sebelum mereka menuju ke Imperial Cuisine Hall. Duar-duar-duar. Serangkaian suara tabrakan terdengar. Masing-masing yaksa terpesona oleh penghalang. Sepertinya mengandung energi yang luar biasa. Menyaksikan itu, Chong Yunlong membeku karena terkejut. Di luar keyakinannya bahwa formasi itu benar-benar mampu mengusir para pejuang yang tangguh itu. Jauh di lubuk hatinya, King Sui benar-benar terkejut dengan kehebatan pertempuran mereka. Tanpa batu mata formasi, mustahil bagi penghalang untuk menahan amukan mereka. Untungnya, penghalang ini menerima peningkatan daya tahan 7 kali lipat, yang berarti bahkan jika mereka membenturkannya dengan paksa, itu bukanlah sesuatu yang akan mudah pecah. Dan bahkan jika mereka berhasil menerobos formasi, King Sui juga yakin bahwa dia dapat membuat mereka lengah dan melenyapkan mereka satu persatu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.